I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Farida dari kelompok 2. Saya di sini akan menceritakan tentang Kesultanan Samudra Pasai dan selamat menyaksikan. Kesultanan Samudra Pasai adalah samudra pertama di Indonesia yang terletak di Semenanjung Malaya, menjadi saksi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Ini berdiri seiring meredupnya Pomor penguasa Sumatera. Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera yang sekarang masuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai dirintis oleh Merasilo pada abad ke-13 atau sekitar 1267. Samudra Pasai pada awalnya belumnya menjadi kerajaan Islam hingga suatu hari seorang yang bernama Syekh Ismail dari Makkah berangkat dengan kapalnya menuju ke timur. Syekh Ismail ketika itu dalam perjalanan menuju Cina. Beliau berhenti sebentar di India untuk bertemu dengan seorang bekas penguasa yang telah meletakkan tatanya dan memilih hidup sebagai ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail ke timur hingga kemudian kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Merasilo dengan Syekh Ismail inilah yang membuat masuk agama Islam. Syekh Ismail kemudian memberikan gelar Sultan Malik Al-Saleh kepada Merasilo. Syekh Ismail tidak lama tinggal di Samudra Pasai. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju Cina. Sedangkan ulama dari India tetap tinggal untuk menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai. Pelan tapi pasti, para penduduk Samudra Pasai pun memeluk agama Islam. Di dalam catatan sejarah pusat pemerintah Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasangan. Sebagai kerajaan pesisir, Samudra Pasai juga mengadakan dagangan melalui pelabuhannya. Pada masa-masa awal tersebut Samudra Pasai sudah memiliki hubungan dagang dan kerajaan lainnya di Nusantara dan kerajaan dari berbagai belahan dunia lainnya seperti Cina, Arab, Syam, dan Hindia. Para pedagang dari berbagai belahan dunia itu datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada, kapur barus, dan emas. Seiring meningkatnya laju perdagangan Samudra Pasai, tidak melupakan unsur penting lainnya yaitu kekuatan militer, angkatan laut. Perdagangan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh keamanan. Maka dari itu Samudra Pasai membangun angkatan laut dan berhasil mengendalikan perairan di sekitar Semenanjung Malaya. Selama kepemimpinannya, Sultan Al-Malik Al-Saleh berhasil membawa Samudra Pasai pada stabilitas politik dan ekonomi. Dan satu hal penting lainnya yang dicatat dalam sejarah Nusantara adalah penyebaran agama Islam secara masif di Samudra Pasai pada tahun 1292. Seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, merapatkan kapalnya di pelabuhan Samudra Pasai. Ketika itu Marco Polo sedang dalam perjalanan kembali dari kunjungannya ke Cina. Sultan Malik Al-Saleh menyambut kedatangan Marco Polo dengan tangan terbuka. Dalam catatannya Marco Polo menulis bahwa Samudra Pasai merupakan negeri yang tentram dan damai. Marco Polo juga mencatat bahwa Samudra Pasai juga kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Namun kunjungan Marco Polo sangat singkat karena dia harus melanjutkan perjalanannya 1297. Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia. Selain sebagai perintis Sultan pertama Samudra Pasai itu berhasil mengokohkan posisi kerajaan yang kelak diwarisi oleh para penerusnya. Jenazah Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di Gampong Samudra. Meninggalan Sultan pertama tata kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik
Az-Zahir pertama atau dikenal juga dengan nama Sultan Muhammad. Nah, itu tadi cerita tentang Kesultanan Samudra Pasai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.